Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah kita dan ibu-ibu semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan in-house training kita, yaitu hari ke-9. Kita melanjutkan tentang alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Kita bisa melanjutkan kegiatan in-house training kita ini. Kemudian sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang merupakan suri tauladan kita dalam kehidupan ini. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk lebih berkahnya kegiatan in-house training kita hari ini, marilah kita membacakan Ummul Al-Quran. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan in-house training kita hari ini dan kita serahkan kepada pemateri kita, yaitu kepala sekolah kita, kepada Ibu Narmianis. Kita silahkan. Terima kasih. Baiklah, kita akan masuk kepada in-house training kita hari ini, yaitu tentang penyusunan alur tujuan pembelajaran dan pembuatan modul. Adapun tujuan kita untuk in-house training hari ini adalah memahami prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Kemudian output yang akan kita hasilkan nanti yaitu tujuan pembelajaran dan modul. Nah, sesi yang akan kita lalui ada 2 sesi. Yang pertama itu sesi tujuan pembelajaran, yang kedua itu sesi modul ajar. Nah, anggota kita sekarang berjumlah 11 orang, dan ada pun langkah-langkah yang akan kita lalui untuk in-house training ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator tadi, kemudian setelah ini kita akan mengadakan tes awal, kemudian menjawab kuis. Jadi in-house training kita ini kita adakan melalui kuis. Dari kuis itulah kita membahas nanti bagaimana penyusunan alur tujuan dan pembelajaran dan modul ajar. Nah, untuk tidak menghemat waktu, kita langsung saja masuk kepada kuis. Yaitu ada 5 kuis yang akan kita sajikan. Ibu Bapak bisa menjawab kuis yang disajikan itu dijawab benar atau salah. Kalau Ibu menjawab benar, ada argumen yang Ibu kemukakan. Dan begitu juga kalau menjawab salah, ada argumen juga yang akan dikemukakan. Kita masuk saja pada kuis pertama, soal 1. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menjawab, acungkan tangan, kemudian jawab benar atau salah, dan berikan argumen. Siap Ibu Bapak? Siap. Nah, sekarang kita masuk soal 1. Kita masuk soal 1, yaitu kuis 1. Kuis 1 soalnya adalah alur pembelajaran menjadi panduan untuk mencapai capaian pembelajaran. Coba Ibu, siapa yang ingin menjawab? Nah, Bu Ani silakan. Silakan Ibu. Bu Ani. Ya, terima kasih Bu. Alur pembelajaran sangat dibutuhkan dalam membuat tujuan capaian pembelajaran. Ya, benar sekali jawaban Ibu Ani. Memang untuk mencapai capaian pembelajaran itu tergantung kepada alur pembelajaran, tujuan pembelajaran yang kita buat tadi. Nah, benar sekali ya. Kemudian kita masuk kepada soal kuis nomor 2. Capaian pembelajaran terdiri dari 6 fase. Benar atau salah? Coba silakan
Siapa yang mau menjawab? Ibu Ani lagi, Bu Ani. silakan. Ya Bu Ani lagi. Betul Bu. Fase dalam pembelajaran kita memang ada 6. Yang pertama fase A untuk kelas 1 dan 2. Kedua fase B untuk 3 dan 4. 3 fase C untuk 5 dan 6. 4 fase D untuk kelas 7 dan 8. Kemudian 5 fase E kelas 9 10. Dan 6 fase D untuk kelas 11. Ya, benar sekali Bu Ani. Memang capaian pembelajaran itu terdiri dari 6 fase yang telah Bu Ani sebutkan tadi. Kita masuk kepada kuis soal ketiga. 3 aspek dalam tujuan pembelajaran adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Siapa yang ingin menjawab? Silakan Ibu. Saya Bu. Coba Ibu Ernita. Ya. Silakan Ibu Ernita. Ya, terima kasih. Ini salah Bu. Soal nomor 3 tadi salah. Masalahnya di sini ada jawabannya yang betul adalah betulnya adalah kompetensi, kemudian konten dan variasi. Nah, ya benar sekali Bu Ernita. ya. Memang 3 aspek dalam tujuan pembelajaran itu bukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Yang benarnya adalah kompetensi, konten, dan variasi. Ya, benar ya Bu. Jawaban Ibu benar. Soal kuis nomor 4 adalah modul pembelajaran terdiri dari informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Bagaimana Ibu? Silahkan yang menjawab. Ibu Ani, Bu. Nah, Ibu Ani, silakan Ibu Ani. Salah Bu. Kalau menurut kita yang betulnya, yang pertama dulu SK, KD, dan kemudian materi pelajaran. Jawaban Ibu Ani kurang tepat ya. Kalau SK itu mungkin kita SK itu mungkin kurikulum 13 pun sudah meninggalkan SK, tidak memakai SK lagi ya. Pada sekolah penggerak ini memang modul pembelajaran itu terdiri dari tiga poin, yaitu informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Mungkin Ibu bisa baca di modul yang telah di-share ya Ibu Ani. Ya Bu, terima kasih Bu. Jawaban Ibu salah ya. Ya Bu. Kemudian kita lanjut ke soal kuis nomor 5. Glosarium termasuk komponen modul ajar. Silakan Ibu yang menjawab. Ya Bu. Ibu Anita silakan. Ya, kasih Bu. Ini betul ini Bu, betul. Sebab glosarium itu memang termasuk salah satu komponen dari modul ajar. Yaitu dia termasuk di dalam lampiran Bu. Ya. Ya, benar jawaban Ibu. Itu adalah termasuk prinsip-prinsip penyusunan alur pembelajaran. Benar jawaban Ibu. Nah, jadi ada 3 aspek yang dimuat dalam tujuan pembelajaran tadi. Itu katanya tadi kompetensi, konten, dan variasi. Mungkin ini merupakan hal baru bagi kita, istilah baru, di mana kompetensi ini juga sudah kita kenal dulu. Yang baru mungkin variasi dan konten. Karena selama ini kita aspek itu hanya 3 yang kita kenal, 3 ranah. Itu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ternyata pada sekolah penggerak ini, yaitu aspeknya itu berubah menjadi kompetensi, konten, dan variasi. Nah, kemudian di sini juga yang kompetensi itu kemampuan yang dapat didemonstrasikan atau diaktualisasikan oleh peserta didik melalui produk atau kinerjanya. Yang dikatakan konten di sini itu konsep awal, konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman dalam proses pembelajaran. Kemudian variasi di sini itu keterampilan berpikir yang harus dikuasai siswa selama proses pembelajaran. Nah, adapun
prinsip-prinsip alur tujuan pembelajaran ini harus memenuhi 7 poin, yaitu sesuai dengan prinsipnya. Yang pertama, sederhana dan informatif. Kemudian esensial dan kontekstual. Ketiga, berkesinambungan. Kemudian pengoptimalan 3 aspek. Keempat, merdeka belajar. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Yang ketujuh, adaptif dan fleksibel. Nah, itulah prinsip-prinsip alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita menyusun tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Nah, kemudian prinsip-prinsip yang lain itu ada 3 poin. Ada informasi umum, kompetensi inti seperti yang Ibu Ernita sebutkan tadi. Kemudian ada lampiran. Pada informasi umum itu ada identitas. Nah, identitas modul. Di sana ada nama, kemudian tahunnya, kemudian unit kerja, kemudian ada kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila yang merupakan muara dari sekolah penggerak ini. Kemudian sarana prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Nah, itu termasuk informasi umum. Kemudian kepada informasi inti, itu tujuan pembelajaran, pemahaman yang bermakna, pertanyaan pemantik, dan tujuan pembelajaran. Nah, itu termasuk kepada kompetensi inti. Kemudian kepada di lampiran, nah itu yang glosarium yang Ibu jawab tadi. Ada di situ LKPD, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium, daftar pustaka. Nah, itu kira-kira prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran ini. Nah, di sini juga itu mungkin sesi pertama alur pembelajaran ya. Ibu Bapak, mungkin Ibu dan Bapak perlu menambahkan atau ada tanggapan, silahkan Ibu tentang alur tujuan pembelajaran tadi. Tanya, Bu. Coba Ibu Ani silahkan. Tadi kata Ibu dalam membuat modul pembelajaran ada yang bagian umum, bagian inti, dan lampiran. Ya. Kalau sekolah kita dan alamat sekolah kita terletak di bagian umum tuh, Bu? Atau di bagian inti? Maksudnya alamat sekolah? Ya, data-data sekolah kita. Itu termasuk di bagian informasi umum, Ibu Ani. Oh, iya, kalau Bu. yang kompetensi inti itu tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, dan tujuan kegiatan pembelajaran. Itu yang termasuk inti. Jadi data sekolah kita, namanya itu termasuk informasi umum. Dan mungkin itu sesi pertama. Mungkin itu dari saya. Silahkan kepada moderator. Kita akan masuk nanti ke sesi 2. Ya. Mungkin moderator bisa simpulkan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kita mengenai alur tujuan pembelajaran ya, dan juga mengenai modul ajar. Jadi di sini bisa kita simpulkan, terima kasih juga atas partisipasi dari ibu-ibu sekalian, kepada Ibu Siani dan juga kepada Ibu Ernita. Ya, kita dalam hal pendampingan pembuatan alur tujuan pembelajaran modul ajar ini. Dapat kita simpulkan bahwa alur pembelajaran itu menjadi panduan untuk mencapai capaian pembelajaran. Yang mana pada tujuan pembelajaran itu ada prinsip seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi, ada 7 prinsip. Kita simpulkan kembali. Yang pertama adalah sederhana dan informatif. Kemudian yang kedua esensial dan kontekstual. Kemudian yang ketiga berkesinambungan atau terus-menerus. Yang keempat pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Ya, sebagaimana kita ketahui tadi, 3 kompetensi, kemudian konten dan variasi. Kemudian merdeka belajar,
operasional dan aplikatif, dan yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Nah, itu. Kemudian kita simpulkan kembali mengenai komponen dari modul ajar. Alhamdulillah tadi dalam kuis ya, kita sangat seru sekali. Sudah dijelaskan juga oleh kepala sekolah kita, seandainya ada tadi kekhilafan kita dalam menjawab kuis, itu sudah dijelaskan dan sudah diarahkan jawaban yang benar. Nah, di sini komponen dari modul ajar itu ada 3. Yang pertama, informasi umum, itu terdiri dari identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang kedua, komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen, pengayaan dan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Kemudian yang terakhir, komponen modul ajar itu adalah lampiran. Nah, mana dalam lampiran ini terdapat LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, inilah ibu-ibu kesimpulan dari kegiatan kita yang pertama. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan kegiatan kita yang kedua, kita serahkan kepada kepala sekolah. Kepada Ibu Narmianis kita silakan. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita telah mempelajari itu prinsip-prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran dan pembuatan modul. Nah, sekarang kita akan mulai menyusun alur tujuan pembelajaran dan modul, karena nanti output yang akan kita hasilkan itu adalah modul dan tujuan pembelajaran. Mungkin teknisnya kita membuat ini itu tergantung kepada kita, apa kita berkolaborasi untuk menyusun ini, atau kita mungkin bisa memperbarui modul, kita buat secara individu. Nah, bagaimana baiknya? Mungkin saya serahkan kepada Ibu Bapak dalam pembuatan modul dan penyusunan tujuan alur pembelajaran ini. Ya, silakan. Mungkin moderator bisa mengarahkan kita, teknis kita dalam pembuatan ini. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kita. Jadi ibu-ibu, sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah tadi, kita akan menghasilkan ya, kita membuat produk yang hasilnya adalah tujuan pembelajaran dan modul. Jadi kita akan membuat mengenai modul ajar dan juga alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk itu kita silakan ya untuk membuat alur tujuan pembelajaran dan modul ajar ini berdasarkan arahan-arahan dan informasi yang telah disampaikan oleh kepala sekolah kita tadi. Nah, untuk itu silakan kita bekerja kelompok, dan nanti setelah kita rancang, setelah kita buat, nanti Bapak Ibu bisa melaksanakannya secara asinkronus. Nah, nanti akan kita presentasikan ya, ya, dari modul ajar yang kita buat. Bagaimana kalau seperti itu teknisnya Ibu Kepala Sekolah? Ya, bagus sekali. Boleh. Itu malah lebih bagus setelah kita buat, kita review nanti di mana kekurangannya, terus kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, terima kasih. Bekerja. Iya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Mungkin seperti itu kepada Ibu Siani dan Ibu Ernita, silakan bekerja secara berkelompok. Nanti kita akan presentasikan ya, akan direview oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Nah, untuk pertemuan kita sekarang ini kita cukupkan sampai di sini Ibu-ibu, dan alhamdulillah sudah kita simpulkan tadi. Semoga Allah berikan kemudahan dalam kegiatan kita ini. Amin, amin ya robbal alamin.
Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertemuan in-house training kita hari ke-9 hari ini. Untuk lebih berkahnya kegiatan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai fasilitator atau moderator Denovia Rosienti mengucapkan mohon maaf dan lahir dan batin seandainya ada khilaf dalam penyampaian tadi dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.